Selamat datang kembali di Story Santuy Manhwa, channel yang membahas alur cerita untuk kalian para pecinta manhwa Indonesia. Bagi yang baru bergabung, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Mimin tegaskan di awal video, jika ini adalah spoiler. Bagi yang tidak suka spoiler, tidak diharuskan menonton video ini. Dan bagi yang sudah tidak sabar menunggu, yuk langsung ke pembahasannya. Melanjutkan part 6 kemarin, terlihat Kibong dengan darahnya yang terus menetes. Sistem memberitahu jika health point milik Kibong hanya tersisa kurang dari 8%. Serta Kibong mengalami pendarahan yang mengakibatkan health point-nya akan terus berkurang. Dan sistem menyarankan untuk Kibong beristirahat. Aku juga ingin beristirahat, namun tidak bisa, ucap Kibong pada sistem. Sistem berkata, kenapa tidak bisa? Jika Anda seorang player, Anda dapat melarikan diri tanpa harus bertarung. Kibong menjawab, tidak. Jika aku melarikan diri, negara ini akan menjadi lautan api. Itu akan membuat ibuku dalam bahaya. Dengan entengnya, sistem berkata, kalau begitu, Anda tinggal membawa ibu Anda untuk pergi ke luar negeri. Kau benar-benar sampah, ucap Kibong pada sistem. Saat Kibong sedang berbicara dengan sistem, Kang Hui berkata, hei Kibong, kita akan bertarung melawan naga itu. Terlihat sosok Fire Dragon berada tepat di depan mereka. Kibong menjawab, iya, kita harus bertarung. Mendengar jawaban Kibong, Kang Hui berkata, astaga, naga itu sangat kuat kan? Kita bisa saja. Belum selesai Kang Hui berbicara, Fire Dragon mengarahkan nafas apinya pada mereka berdua. Ledakan berskala besar pun terjadi. Lalu Shin memperlihatkan wanita yang tadi mengukur kekuatan barrier. Dia berkata, ledakan panas terdeteksi di dalam dungeon. Kemungkinan besar itu adalah Breath of the Dragon. Ledakan panas tersebut tidak akan menghancurkan barrier, tapi ledakan panas tersebut akan menghancurkan area di dalam dungeon. Nonagu yang mendengar informasi itu terlihat khawatir akan Kibong yang berada di dalam dungeon. Lalu Shin kembali ke dalam dungeon. Terlihat gedung-gedung kota hangus terbakar akibat api dari Fire Dragon. Namun di sana terlihat Kang Hui berhasil menahan serangan itu dengan barrier buatannya. Melihat Kang Hui yang berhasil menahan serangan dari Fire Dragon, Kibong merasa kagum. Dia berkata, aku sudah pernah melihat ini sebelumnya, dan itu benar-benar kemampuan yang luar biasa. Tapi aku tidak merasa kalau itu Ki. Mendengar pujian dari Kibong, Kang Hui merasa senang. Dia menjawab, benar, ini mirip dengan itu. Lebih tepatnya, belum selesai berbicara, Kang Hui dihempaskan oleh Fire Dragon hingga dia terpental ke udara dan jatuh pingsan. Sedangkan Kibong dengan wajah biasanya, dia melihat ke arah Kang Hui dan berkata, aku belum selesai mendengar penjelasanmu. Sekarang hanya tertinggal Kibong dengan Fire Dragon. Kibong berkata, sekarang kita di XP Land dan saatnya Bewan adu mekanik kan? Majulah kadal sialan. Fire Dragon pun menyerang Kibong dengan tangannya. Namun Kibong dengan mudah menghindari serangan itu. Hingga saat Kibong berada di udara, Fire Dragon menyerang dengan ekornya, tapi itu bukanlah hal yang buruk. Kibong dengan satu tangannya, dia bisa menahan sabetan ekor Fire Dragon itu. Namun, hal yang buruk adalah karena efek dari hit point yang terus berkurang, akibatnya tubuh Kibong mengeluarkan darah yang mengucur, hingga sistem memberitahu jika karena pendarahan itu, sisa hit point Kibong berkurang hingga di bawah 7%. Kibong tak menyia-nyiakan waktu. Dia meloncat ke atas, tepat di samping kepala Fire Dragon. Lalu, dia mengarahkan tinjunya, hingga Fire Dragon yang begitu besar, terlihat terpental lumayan jauh akibat pukulan itu. Sistem kembali memberitahu, jika health point milik Kibong hanya tersisa 4%, karena rebound dari serangan akan mengurangi health point-nya. Mendengar pemberitahuan dari sistem, Kibong dengan wajah kesal langsung melesat menuju Fire Dragon yang tengah berusaha bangkit. Namun tanpa disangka-sangka,
Fire Dragon kembali mengeluarkan Breath of the Dragon-nya ke arah Gibbong. Gibbong yang terkejut dengan hit point yang tersisa, dia memutuskan untuk menghindari serangan itu. Pengambilan keputusan Gibbong saatlah tepat. Pasalnya, Breath of the Dragon dari Fire Dragon bintang 8 memiliki panas yang dapat melelehkan baja. Api yang sangat kuat tersebut belum tentu dapat ditahan oleh skill atribut resisten milik Gibbong. Dengan kondisi Gibbong saat ini, tanpa support dari Kang Hui, serangan mematikan tersebut harus Gibbong hindari. Karena serangan itu dihindari, akibatnya Breath of the Dragon itu terbang melesat ke arah barrier yang sudah mencapai batasnya. Terlihat orang-orang yang berada di luar dungeon terkejut karena serangan itu seperti sebuah meteor yang akan menimpa ke arah mereka. Nyonya Gu yang juga melihat itu lantas berteriak, "Pergi dari sini!" Namun sesaat Nyonya Gu berkata demikian, tiba-tiba terlihat Kang Hui yang tadi sempat pingsan sekarang tepat berada di depan bola api itu. Dengan kekuatan tersisanya, Kang Hui mencoba menahan serangan itu. Kang Hui terlihat kewalahan menahannya. Nyonya Gu, anak buahnya, beserta reporter dan yang lainnya yang masih berada di situ melihat sosok yang mencoba menahan serangan yang dahsyat itu. Akhirnya serangan itu berhasil ditahan dan meledak di udara tanpa mengenai barrier. Namun akibatnya Kang Hui terpental ke reruntuhan bangunan. Setelah dia bangkit, dia merasa bahagia dengan alat komunikasi yang ada di telinganya. Dia berkata pada Gibbong, "Aku berhasil." Gibbong tersenyum tipis, lalu dia menjawab, "Kerja bagus rekrutan baru." Gibbong kembali saling berhadapan-hadapan dengan Fire Dragon. Dia berkata, "Sekarang, mari kita selesaikan ini sekarang juga." Gibbong pun memusatkan kekuatannya pada kepalan tangannya. Dengan wajah yang sangat sangar, dia bersiap menggunakan tinjunya. Gibbong melesat dengan cepat ke arah Fire Dragon, dan dia melancarkan tinjunya beberapa kali, hingga sistem memberitahu jika boss monster telah dikalahkan. Stat Gibbong bertambah, dan karena statistik yang sudah mencapai batas maksimum, maka stat akan diubah menjadi poin. Gibbong juga memperoleh unique skill, yaitu Fierce Dragon Slayer. Karena skill itu, skill Dragon Fire tersedia, di mana skill tersebut akan memberikan 50% kerusakan tambahan pada monster yang bertipe naga. Dan terlihat status milik Gibbong yang dimana hit point-nya hanya tersisa kurang dari 3%. Sistem terus-menerus memperingatkan Gibbong untuk dirawat. Gibbong yang kesal, dia berkata, "Hei, saat ini aku sangat lelah. Tidak bisakah kau diam sejenak?" Lalu dari belakang datang Kang Hui dengan wajah gembira. Dia berkata, "Apa kau melihatku menghentikan serangan naga itu? Aku melakukannya dengan baik kan?" Gibbong terlihat kesal karena baik sistem dan Kang Hui terus-menerus melakukan spam kata-kata pada kolom komentar. Tiba-tiba Gibbong terkejut. Dia menengok ke belakang dan matanya terbelalak saat melihat mayat dari Fire Dragon. Dalam tubuh Fire Dragon terdapat Dragon Heart yang menyimpan sebagian besar energi dari Fire Dragon. Namun, Gibbong membunuh Fire Dragon sebelum dia menggunakan sebagian besar dari kekuatannya. Hal itu membuat sisa dari energi yang tertinggal di dalam tubuh Fire Dragon meledak dan kecepatan yang sama dengan cahaya. Di luar dungeon, Nyonya Gu terlihat kaget. Dan wanita pengukur dungeon berkata, "Ledakan energi yang sangat besar terdeteksi dari dalam. Ini merupakan ledakan energi yang terkuat yang dikeluarkan Fire Dragon." Nyonya Gu lalu berkata dalam hati, "Pertarungan macam apa yang terjadi di dalam sana?" Dari belakang, anak buahnya memberitahu, jika 100 player kecuali player dari anggota Silk Guild telah berkumpul, dan pemadam kebakaran juga telah bersiaga. Nyonya Gu yang mendengar info itu lantas mengeluarkan senjatanya dan berkata, "Bersiaplah, kita akan masuk." Lalu Nyonya Gu mengarahkan tangannya ke barrier, berniat untuk menghancurkannya dari luar. Namun, belum Nyonya Gu melakukan itu, dengan sendirinya barrier itu menghilang.
Nyonyaku kebingungan dengan hal itu, dan juga Nyonyaku beserta orang-orang dikejutkan dengan bola-bola berwarna merah yang turun layaknya salju. Semua player kebingungan, dan saat Nonaku menyentuh bola-bola merah itu, dia tahu jika itu bukanlah salju. Sadar akan hal itu, Nyonyaku langsung lari bergegas ke dalam dungeon. Abu. Nyonyaku sadar jika yang jatuh dari langit itu merupakan abu. Sambil berlari, Nonaku bergumam, kumohon, kau selamat. Kipong Kim dengan terengah-engah, Nyonyaku sampai di tempat TKP. Lalu dia dikejutkan dengan bongkah neruntuhan yang bergerak. Nyonyaku mengira itu adalah Kibong. Tapi nyatanya yang muncul malah si Kang Hui dengan wajah konyolnya. Nyonyaku pun terlihat sinis dan bertanya, "Di mana Kibong?" Lalu Kang Hui menunjuk ke arah Kibong berada. Di sana Kibong terlihat tak berdaya akibat kelelahan dan hit point-nya yang terus berkurang. Dengan wajah haru, Nyonyaku menghampiri Kibong. "Kerja bagus," ucap Nyonyaku pada Kibong dengan penuh rasa bangga. Kibong menghela nafas kelegaan karena tugasnya sudah selesai. Dan terlihat status window milik Kibong, di mana health point-nya mungkin hanya tersisa 1% saja. Dari atas terdapat helikopter yang menjemput mereka bertiga. Lalu Shin memperlihatkan gedung kantor milik Silk Guild. Di sana salah satu anggotanya memberitahu Pak Direktur jika dungeon bintang 8 telah berhasil diselesaikan. Pak Direktur bilang jika dia sudah tahu akan hal itu. Lalu dia pergi meninggalkan salah satu anggotanya itu. Dalam berita pun juga disiarkan, di mana disebutkan jika dungeon bintang 8 secara resmi telah berhasil diselesaikan. Dan juga ada berita tambahan mengatakan jika kejaksaan serta kepolisian mengumumkan bahwa mereka telah menangkap Pak Tairim beserta orang terdekatnya. Penangkapan itu dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Nyonyaku. Menurut Perdana Menteri, Silk Guild merupakan pihak yang bertanggung jawab atas seluruh kekacauan yang telah terjadi, dan seluruh anggota yang terlibat akan kejadian ini akan dihukum berat karena dianggap telah melakukan pengkhianatan. Namun, salah satu petingginya, yaitu James Lee, merupakan ketua direktur dari Silk Guild, ditetapkan menjadi buron karena dia melarikan diri. Lalu scene berganti, terlihat seperti suasana dalam studio TV-TV. Di sana terlihat Nyonyaku yang tengah melakukan jumpa pers bersama para media. Di sana para media meminta kepada Nyonyaku untuk menjelaskan semua situasinya secara rinci. Nyonyaku menjawab kepada para media, "Aku yakin kalian semua sudah tahu mengenai situasinya dari berita. Sekarang kalian mungkin bukan penasaran dengan insidennya, tetapi dengan orang yang menyelesaikan insidennya. Izinkan aku memperkenalkan Ketua Tim Special Dungeon Management, Kipong Kim." Kipong menghela nafas sebelum melangkah menuju ke panggung. Di sana dia terlihat kikuk karena tidak terbiasa dengan kamera dan para media. Dengan wajah gugup, Kipong berkata, "Aku Ketua Tim Special Dungeon Management, Kipong Kim." Chapter pun selesai. Ya, mungkin demikian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen kalian di komentar. Jangan lupa tetap support channel ini, dan maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembawaannya. Dari Mimin, terima kasih dan maaf. Keep santuy, sampai jumpa di next video.